Bertemu kembali pada pokok bahasan peluang. Hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal-soal pengantar peluang. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu peserta didik dapat menentukan ruang sampel suatu percobaan. Yang kedua, dapat menentukan peluang suatu kejadian dan penafsiran. Contoh soal yang pertama, percobaan pengambilan sebuah kartu secara acak dari kotak berisi 10 kartu identik dengan bernomor 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai nomor 9. Berapa peluang terambil kartu bernomor 1? Kita misalkan kejadian kartu bernomor 1 adalah kejadian E1, yaitu nomor 1 adalah kejadian terambil kartu bernomor 1. Setiap kartu kita anggap identik sehingga setiap kartu mendapat peluang yang sama untuk terpilih. Banyak anggota kejadian E1 atau NE1 adalah 1. Banyak anggota ruang sampel NS-nya ada 10, yaitu nomor 0 sampai 9. Peluang terambil kartu bernomor 1 adalah PE1 sama dengan NE1 per NS sama dengan 1 per 10. Contoh kedua. Percobaan pengambilan sebuah kartu secara acak dari kotak berisi 10 kartu identik bernomor 0, 1, 2, 3, sampai 9. Yang ditanyakan berapa peluang terambil kartu bernomor ganjil. Maka kita anggap misal kejadian terambil kartu bernomor ganjil adalah E2, yaitu anggotanya yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Adalah kejadian terambil kartu bernomor ganjil. Setiap kartu identik sehingga setiap kartu mendapat peluang yang sama untuk terpilih. Banyak anggota E2 atau NE2 sama dengan 5. Banyak anggota ruang sampel NS sama dengan 10. Peluang terambil kartu bernomor ganjil adalah PE2 sama dengan NE2 per NS 5 per 10 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi banyaknya terambil kartu bernomor ganjil dari 10 kartu identik yang bernomor 0 sampai 9 yaitu 1 per 2. Contoh ketiga, percobaan pengambilan sebuah kartu secara acak dari kotak berisi 10 kartu identik bernomor 0, 1, 2, 3, sampai 9. Berapa peluang terambil kartu bernomor 10? Misal kejadian kartu bernomor 10 adalah E4, yaitu himpunan kosong. Kenapa tidak ada nomor 10 dari kartu 0 sampai 9 tadi? Setiap kartu identik sehingga setiap kartu mendapat peluang yang sama untuk terpilih. Banyak anggota E4 atau N4 adalah 0. Banyak anggota ruang sampel NS adalah 10. Peluang terambil kartu bernomor 10 adalah P4 sama dengan N4 per NS 0 per 10 jadi 0. Jadi peluang terambil kartu bernomor 10 adalah 0. Contoh yang keempat. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan A, ruang sampel percobaan tersebut, dan B, dan jumlah anggota ruang sampel, yang B peluang muncul mata dadu ganjil. Ketika sebuah dadu yang C peluang muncul mata dadu kurang dari 4. Ruang sampel dari sebuah dadu yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada dadu ini memiliki 6 sisi yang bernomor atau mempunyai titik, jumlahnya ada yang 1, ada yang 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah anggota ruang sampel kita tulis NS sama dengan 6. Yang B, misal S1 adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Maka S1 adalah kejadiannya yaitu 1, 3, dan 5. Jumlah kejadian mata dadu ganjil atau NS1 sama dengan ada 3 kejadian. Sehingga peluang S1 sama dengan NS1 dibagi NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil adalah 1 per 2. Yang C, misal E2 adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 4. Kita misalkan kejadian E2 sama dengan mata dadu yang kurang dari 4 adalah mata dadu 1, 2, dan 3. Sehingga jumlah mata dadu yang kurang dari 4 atau NE2 adalah 3. Sehingga peluang
kejadian E2 atau PE2 sama dengan NE2 per NE sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang muncul mata dadu kurang dari 4 adalah 1 per 2. Contoh yang kelima, dua uang logam dilempar bersama-sama satu kali. Tentukan peluang A. Munculnya satu sisi gambar, B. Munculnya dua gambar. Ruang sampel, ketika dua uang logam dilempar bersamaan, S-nya adalah kemungkinan kedua mata uang logam muncul angka. Kita tulis A, A. Kemungkinan kedua muncul angka dan gambar, kita tulis A dan G. Kemungkinan ketiga muncul gambar dan angka, kita tulis G dan A. Kemungkinan keempat muncul gambar dan gambar, kita tulis G dan G. NS-nya ada 4 atau NS sama dengan 4. Pertanyaan A, misal E1 lah kejadian munculnya satu sisi gambar. E1 sama dengan ada A, G atau G, A. Ada 2, sehingga NE1 sama dengan 2 kejadian. Peluang kejadian S1 yaitu kejadian munculnya satu sisi gambar, NS1 dibagi NS sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang muncul satu sisi gambar adalah 1 per 2. Yang B, misal E2 adalah kejadian muncul dua gambar. E2 kejadiannya lah G, G. Jadi masing-masing dua uang logam itu memunculkan gambar dan gambar. Sehingga NE2 ada sama dengan 1. PE2 kejadian muncul dua gambar adalah sama dengan NE2 dibagi NS sama dengan 1 per 4. Jadi peluang muncul dua sisi gambar adalah 1 per 4. Contoh berikutnya yang ke-6. Dari dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 2 kelereng hijau diambil secara acak. 3 kelereng sekaligus. Tentukan peluang kelereng terambil terdiri dari, pertanyaannya A, 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Pertanyaan yang B, 1 kelereng merah, 1 kelereng biru, dan 1 kelereng hijau. Pertanyaannya C, ketiganya berwarna merah. Oke, sebelum itu kita mencari terlebih dahulu banyaknya ruang sampel. Banyak kelereng seluruhnya ada 9. Banyak cara pengambilan 3 kelereng sekaligus dari dalam kotak adalah 9 kombinasi 3 sama dengan 9 faktorial dibagi 6 faktorial kali 3 faktorial. Hasil akhirnya 84. Jadi, jumlah semesta pada pengambilan 3 dari 9 kelereng kita sebut sebagai banyaknya ruang sampel adalah NS sama dengan 84. Ada 4 kelereng merah sehingga banyak cara pengambilan 2 kelereng merah dari dalam kotak ada 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6. Sedangkan banyak cara pengambilan 1 kelereng biru adalah 3 kombinasi 1. Kelereng birunya ada 3 diambil 1. Sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3. Banyak cara pengambilan 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah 4 kombinasi 2 dikali 3 kombinasi 1, yaitu 6 dikali 3 sama dengan 18. Pertanyaan yang A, peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 biru yaitu 18 dibagi NS-nya 84. Jadi 18 per 84 disederhanakan sama dengan 3 per 14. Di pertanyaannya B, dengan cara yang sama, peluang terambil 1 kelereng merah, 1 kelereng biru, dan 1 kelereng hijau adalah 4 kombinasi 1, 4 kelereng merah diambil 1 dikali 1 kelereng biru berarti 3 kelereng biru diambil 1, dan 1 kelereng hijau berarti 2 kelereng hijau diambil 1, kita tulis 4C1
dikali 3C1 dikali 2C1 per seluruh kelereng diambil 3, 9 kombinasi 4 sebagai banyak ruang sampel, sama dengan 4 kali 3 kali 2 per 84 sama dengan 2 per 7. Yang C, peluang terambil ketiga kelereng tersebut merah, berarti peluang ketiganya merah, berarti merah tadi ada 4 diambil 3, 4C3 dibagi seluruh kelereng diambil 3, 9C3 sama dengan 4 per 84 disederhanakan 1 per 21. Oke, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.